slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez, pembalap asal Ducati Lenovo mengalami crash pada sesi FP1 MotoGP Belanda 2025. Setelah usai terjatuh, Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Carta angkat bicara, memberikan kabar terbaru yang dialami Marc Marquez. Marc Marquez terjatuh cukup keras dari motornya saat sesi latihan bebas pertama itu baru berjalan 7 menit di sirkuit Assen, Belanda, Jumat, 27 Juni 2025. Marquez melaju kencang saat memasuki belokan cepat di tikungan 15. Namun, Marquez kehilangan cengkeraman pada bagian belakang motornya. Dia hampir saja terpelanting dari motornya tetapi masih selamat untuk terhindar dari high side crash. Akan tetapi, juara dunia MotoGP 6 kali itu tetap terjatuh dengan kondisi miring dengan kondisi lengan kirinya yang terhantam aspal duluan. Setelah itu Marquez terlihat kesakitan pada bagian lengan kirinya. Marquez membutuhkan waktu 15 menit lebih untuk recovery sebelum akhirnya kembali ke lintasan dan berhasil menjadi yang tercepat pada sesi FP1. Dr. Angel Carta menjelaskan bahwa lengan kiri Marquez mengalami memar. Memar otot trisep lengan kiri dengan kompresi saraf ulnaris, demikian pernyataan laporan medis yang dikeluarkan oleh Dr. Angel Carta mengenai kondisi fisik Marc Marquez. Hal ini menyusul kecelakaan ke-6-nya musim ini di FP1 di Assen. Direktur medis MotoGP itu juga mengungkapkan kepada surat kabar ini perawatan yang akan dijalaninya. Marquez mendapatkan obat-obatan dan saran rehabilitasi untuk memulihkan memar pada lengan kirinya. Obat anti radang, vitamin B, dan rehabilitasi. Kita lihat bagaimana kompresi saraf bekerja dan apakah ia tidak kehilangan kekuatan, kata Dr. Angel Carta. Meski begitu, Marquez tetap fit dan mampu melanjutkan sesi praktis untuk menentukan lolos ke sesi Q1. MotoGP Belanda 2025 masih belum selesai, akankah Marc Marquez bisa melanjutkan kiprahnya dan bisa tampil dominan kembali? Satu hal yang pasti, MotoGP IP Belanda akan memberikan kejutan yang tak terduga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez, penuh emosional, sapu bersih kemenangan MotoGP Italia 2025 pada sesi sprint race dan balapan utama yang digelar di sirkuit Mugello, Italia, akhir pekan kemarin. Hasil manis setelah melakoni ajang Grand Prix di Mugello, membuat pencapaian terbaru pada dirinya, dengan meraih kemenangannya yang ke-93. Kini Marquez sudah berhasil meraih 93 kemenangan di semua kelas yakni Moto3, Moto2, dan MotoGP. Dengan kesuksesan yang diraih Marc Marquez pada MotoGP Italia 2025, kini membuat dirinya semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Marquez mampu unggul 40 poin atas adiknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing, serta 110 poin atas rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Dan kemenangan ke-93, yang bukan prestasi kecil. Saya sangat senang, ucap Marquez. Sangat senang bisa mendapatkan 37 poin di sini, di Italia. Ini adalah perasaan yang istimewa, dan yang terpenting, suasana yang istimewa di dalam tim. Sebagai tim Italia, motor Italia, dan trek Italia, kemenangan itu sangat penting bagi mereka. Dan karena saya merasa menjadi bagian dari tim, itu penting bagi semua orang. Kami mencoba, kami berhasil. Kami mengambil lebih banyak risiko daripada di Aragon, tetapi itu sepadan, ujar Marquez. Tak lupa, Marquez berterima kasih ke bos Ducati yang sudah mencemooh dirinya sehari sebelumnya setelah memenangkan sprint. Manajer Ducati, Davide Tardozzi, berteriak kepada fans Italia untuk tidak mengejek Marquez. Sebenarnya bahwa saya menghampirinya, Tardozzi, ketika saya melihat video tersebut, karena dia tidak memberitahu saya, kata Marquez. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berpelukan. Saya menghampirinya, saya menjabat tangannya dan berkata, Anda telah menunjukkan kepada saya bahwa Anda memiliki karakter. Setidaknya begitulah, ucap Marquez kepada Tardozzi. Dan saya berterima kasih kepadanya atas sikapnya. Pada akhirnya, saya bukanlah orang yang menghentikannya atau menghasutnya. Namun sebaliknya, saya selalu mencoba untuk menenangkan suasana. Tetapi dia, Tardozzi, membela dirinya sendiri. Tapi dia tidak membela saya, dia membela seorang pembalap Ducati. Ia adalah manajer tim yang selalu membela pembalap Ducati, dan ia akan selalu membela pembalap Ducati, tutur Marquez. Meski begitu,
Marquez juga mengungkapkan bahwa Tardozzi juga memberikan dukungan kepada Bagnaia. Marquez menyebut bahwa Tardozzi menyerukan kepada penggemar Italia untuk lebih baik berteriak untuk mendukung Bagnaia daripada mencemooh. Kemudian hari ini, balapan, saya melihat video lain yang muncul. Ia mengatakan bahwa ketika mereka meneriakkan nama Pecco, dia, Tardozzi, tidak marah di sana. Dari situlah kemarahan saya muncul. Dan ketika mereka meneriakkan nama Pecco, ia, Tardozzi, mengatakan, sekarang ya, nyanyikan nama Pecco, itulah yang harus Anda lakukan, nyanyikan nama pahlawan lokal. Namun, setelah itu, ini adalah tahun terbaik yang pernah ada, ujar Marquez. Marquez mengaku merasa dilindungi oleh Ducati. Saya merasa sangat dilindungi oleh Ducati, saya bisa merayakannya di tribun Ducati, ucap Marquez. Seperti Lorenzo. Kenyataannya adalah saya bisa melakukan selebrasi itu. Saya selalu berimprovisasi, itu keluar begitu saja. Dan tidak ada yang lain, saya sangat senang dengan bagaimana akhir pekan ini berjalan, ujar Allian. Dengan kemenangan manis yang diraih Marc Marquez pada MotoGP Italia 2025, membuat drama menjadi panas bagi penggemar MotoGP. Akankah Marquez bisa tampil dominan pada seri-seri selanjutnya dan bisa mempertahankan puncak klasemennya? Mari kita saksikan keseruan dan kelanjutan drama apalagi yang terjadi pada MotoGP selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez, pembalap yang disebut sang baby alien tersebut tampil menggila, liba sirkuit Mugello, berhasil menjadi juara MotoGP Italia 2025 membuat bos Ducati terharu. Balapan utama yang digelar di sirkuit Mugello, pada hari Minggu, 22 Juni 2025. Marquez mampu mengalahkan adiknya, Alex Marquez dan rekan setimnya Pecco Bagnaia. Sebelumnya, dengan menggunakan livery motor yang spesial dikeluarkan oleh Ducati memberikan warna tersendiri untuk kemenangan Marc Marquez. Dengan dibekali livery spesial tersebut, Marquez mampu membuktikan keganasannya dalam lintasan. Sejak lampu start padam, pertarungan sengit langsung tersaji. Di mana Marc Marquez yang memulai balapan dari pole position berhasil disalip Francesco Bagnaia di tikungan kedua. Namun tidak berselang lama, balapan memasuki putaran kedua, Marc Marquez berhasil merebut posisi terdepan dari Bagnaia. Sementara di sisi lain, Alex Marquez menguntit di urutan ketiga. Francesco Bagnaia sempat nyaris bersenggolan dengan Marc Marquez. Dengan hampir adanya insiden tersebut, situasi ini membuat Bagnaia sedikit melebar sehingga mampu dilewati Alex Marquez dari tim Gresini Racing. Walaupun begitu, Bagnaia yang tampil di depan publik sendiri tak mau menyerah begitu saja. Bagnaia berhasil melewati Alex Marquez, dan kemudian menyalip Marc Marquez untuk memimpin balapan. Pertarungan sengit kembali tersaji pada di lap kelima. Bagnaia sempat dilewati Marc Marquez namun ia mampu kembali memimpin di posisi terdepan. Akan tetapi, Alex Marquez berhasil mengambil kesempatan untuk melakukan manuver untuk memimpin balapan di tikungan ketiga akhir lap kelima. Hal ini membuat Bagnaia turun ke 3 posisi dan Marc Marquez turun ke posisi kedua. Alex Marquez memimpin dibuntuti Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez mampu memangkas jarak dan berhasil merebut posisi terdepan dari sang adik, Alex Marquez, pada lap ke-9. Sementara Bagnaia makin tertinggal di urutan ketiga. Sedangkan di sisi lain, Maverick Vinales mengalami crash usai dirinya gagal melewati Franco Morbidelli. Vinales tak mampu menyelesaikan balapan sementara Morbidelli dijatuhi sanksi long lap penalti akibat insiden dengan Vinales. Dengan semakin tak terbendungnya Marc Marquez, dirinya makin nyaman memimpin balapan hingga garis finish di posisi pertama, dan dibuntuti adiknya, Alex Marquez juga mampu mempertahankan posisi kedua. Namun berbeda dengan Marquez, kini Bagnaia kesulitan menambah kecepatan bahkan harus melorot ke posisi keempat setelah disalip Fabio Di Giannantonio di lap ke-21 yang mampu finish di belakang Alex Marquez di posisi ketiga. Dengan hasil ini membuat Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen. Kini membuat persaingan di puncak semakin panas dengan adanya adiknya, Alex Marquez yang juga selalu tampil impresif walaupun masih belum meraih kemenangan utamanya. Akankah Marquez mampu tampil dominan sampai seri MotoGP 2025 selesai, atau justru rider lainnya mampu tampil comeback? Satu hal yang pasti musim MotoGP masih panjang, masih banyak drama dan keseruan yang terjadi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no
Marc Marquez berhasil meraih kemenangannya pada sprint race MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello pada Sabtu 21 Juni 2025 kemarin. MotoGP di mana sempat diwarnai drama yang panas, di mana banyak sorotan tertuju pada fans MotoGP yang tak sambut positif Marquez, yang kini membuat bos Ducati menjadi geram. Bos Ducati MotoGP mengecam penggemar di Mugello yang mencemooh Marquez. Di mana terlihat jelas, Davide Tardozzi terlihat marah menghadapi para penonton yang mencemooh pebalapnya. Momen ini terjadi di lintasan lurus utama Grand Prix Italia setelah kemenangan Marc Marquez. Tidak pakai basa-basi, Davide Tardozzi langsung menengok ke arah tribun penonton. Dia meminta penonton untuk berhenti mencemooh Marc Marquez. Terlihat menempelkan jari di bibirnya untuk membungkam ejekan, Tardozzi berteriak, "Ya Tuhan, warnanya merah," mengacu pada warna pabrikan Ducati sambil menunjuk kaos timnya. Tardozzi lalu bertepuk tangan sembari menggelengkan kepalanya. Dia meminta agar cemoohan itu dihentikan. Namun permintaan Tardozzi itu terlihat diabaikan. Marc Marquez memang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan kerumunan MotoGP Italia sejak perselisihan besarnya dengan Valentino Rossi pada 2015. Terutama pada tahun 2016, saat keamanan paddock harus ditingkatkan di tengah ancaman terhadap Marc Marquez saat itu, serta juara MotoGP 2015 Jorge Lorenzo. Marquez seringkali mendapati dirinya menjadi sasaran cemoohan setiap kali MotoGP berlangsung di Italia. Meskipun pembalap Spanyol itu kini membalap untuk tim Ducati. Setelah kemenangannya dalam sprint race, Marquez menerima ejekan dan siulan dari penonton di lintasan lurus utama. Meski begitu, Marc Marquez tetap menjadi yang tercepat dalam 11 lap di Mugello dengan catatan waktu 19 menit 31,416 detik. Menyusul kemudian ada Alex Marquez dan Bagnaia. Di sisi lain, Marquez menjuarai sprint race setelah melakukan start yang buruk. Namun, balapan hampir berakhir di awal bagi Marc Marquez, karena start yang buruk membuatnya terpuruk di posisi 10 besar saat menuju tikungan 1 sebelum ia dengan cepat bangkit dan memimpin pada lap keempat. Marquez awalnya memacu gas saat lampu start menyala, sebelum meraih stang kirinya dengan tangan kanannya untuk menyetel sesuatu, lalu melaju. Sejak saat itu, ia menjelaskan bahwa masalah tersebut berasal dari launch control terlepas yang tidak disadarinya hingga ia mulai menghidupkan mesinnya saat lampu start menyala sebelum start. "Ya, saya salah paham di awal dengan kontrol peluncuran," kata Marquez. "Awalnya saya pikir tombolnya sudah terpasang, tetapi saya tidak membaca pesan di layar dengan baik dan tombolnya sudah tidak terpasang lagi. Pada saat-saat terakhir ketika saya membuka gas lagi saat lampu menyala, saya melihat kontrol peluncuran tidak terpasang dan kemudian saya pikir dengan tangan kanan saya menekan tombol untuk menyalakannya lagi. Sulit, tetapi beruntung bagi kami. Itu adalah kesalahan besar, sejujurnya, tetapi untungnya bagi kami di 3 tikungan itu saya berada di saat yang tepat, di jalur yang tepat untuk berada di belakang Pecco, Francesco Bagnaia, dan Alex." Marquez kemudian memenangkan sprint race dengan selisih 1,4 detik untuk memperlebar keunggulannya di klasemen MotoGP. Marquez memasuki akhir pekan dengan harapan dapat mengejar Alex Marquez dan Bagnaia, dan masih yakin keduanya akan membuat balapan utama lebih sulit baginya. "Biasanya di sirkuit ini saat saya berada di belakang seseorang. Secara historis saya merasa lebih baik," ungkap Marquez. "Dan hari ini saat saya berada di belakang mereka saya merasa baik, saya bahkan merasa sedikit lebih baik daripada sendirian. Namun pagi ini saya sendirian dan memiliki kecepatan yang sangat baik. Jadi, saya hanya mencoba membaca balapan dan mengatur batasan saya. Itulah yang saya lakukan di sprint race. Besok pada balapan utama akan sedikit lebih sulit, terutama karena Alex sangat konstan dan Pecco biasanya melakukan langkah besar pada minggu. Maksud saya, pertama-tama kami perlu memahami pilihan ban belakang karena ban lunak memiliki potensi. Namun, dengan balapan panjang dalam suhu ekstrim itu akan menjadi kritis karena suhunya lebih dari 45-50 derajat di tanah. Jadi, pertama-tama cobalah untuk tidak mengulangi kesalahan di awal dan kemudian mengatur balapan. Namun di lintasan balap ini, GP ini, tujuan Marquez adalah mencoba bertahan, tidak kehilangan banyak poin. Saat ini Marquez telah memperolehnya, jadi ini adalah pertanda baik baginya. MotoGP Italia 2025 masih belum selesai, masih ada balapan utama yang akan berlangsung hari Minggu. Akankah Marc Marquez mampu meraih kemenangannya kembali dan membungkam cemoohan penggemar MotoGP? Satu hal yang pasti, MotoGP Italia akan memberikan kejutan yang menarik kembali.